Kita mah tidak daya dan upaya. Oh, sampean yakin sama yang jatuh? Ya, iya jelas. Yakin sama Allah. Tunjukkan di sini pada saya. Kalau sampean yakin orang ini. Sampean bisa mewujudkannya? Oh, sampean tujuannya mau menyelamatkan perempuan ini. Nama Rizka ini. Ya kalau bisa semuanya ini perempuan-perempuan yang telah kamu ini nodai ini Itu semuanya lepaskan. Termasuk semuanya. Ya Widya, terus itu juga itu kayak orang linglung joget terus itu. Kalau sampean mau membawanya silakan. Tinggalkan ini semua. Sampean bawa. Pasti kamu Robi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah ya Allah. Peringatan ini buat sampean. Ki. Awas amankan dulu. Ki. Diam aja Ki. Inna kuwati sirul mati. Subhanakin. Wahid. Seperti masih kosong tatapannya, tapi seperti sukmanya itu nggak ada gitu loh. Belum kembali semuanya. Lihat kamera matanya. Tatapannya kosong loh. Gak ada di mana sedangkan. Tapi Astagfirullahaladzim. Terus jiwanya dikendalikan oleh dia, oleh mereka. Bisa membawa raganya aja tapi tidak dengan jiwanya. Sadar, sadar. Kamu berpikir atau baca mantra? Madu rupiah cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah, diasma, disuuk, dikepok oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah alladzi haqqa hamdi wa an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Selamat malam sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku yang kami cintai karena Allah. Malam hari ini kita berada di suatu lokasi ya, bersama full tim di sini. Ada Mang Aang, ada Ki Mercon, dan semua Bang Robi juga ikut di sini, Kang Fajar ikut. Tadi sore ini Ustadz Maulana, Ki, Mang, ini Ustadz Maulana datang ke pondok menyampaikan bahwa adiknya yang bernama Rizka ini hilang dari rumahnya karena semalam kerasukan itu Bang. Ini yang tahu ceritanya kan. Informasi yang kami dapat dari beliau Ustadz Maulana, di lokasi ini disekapnya adiknya yang bernama Rizka. Kira-kira bagaimana kita membantu beliau ini? Apa kita ikuti aja beliau atau gimana? Karena kita belum investigasi di tempat ini. Bagaimana Ki Mercon? Ya kalau saya ikut aja. Cuman saya belum tahu ini Rizka sama Ustadz Maulana ini kan, mohon maaf gue sebelumnya saya belum tahu awal muasalnya gitu. Rizka ini siapa gitu, Ustadz Maulana siapa gitu. Ini adalah kakaknya Rizka, Ustadz Maulana ini. Nah, Rizka itu sempat disekap oleh mantan istrinya Bang Robi bernama Widya, mau dijadikan tumbang. Kemudian kita selamatin. Cuman di situ roh jahat dari Widya masih mengganggu adiknya Rizka, sih sering kerasukan gitu. Saya pikir adik Ki Mercon lah. Iya. Tampangnya memang sama. 11-12. Ayo coba diceritain Ustadz Maulana. Pas kejadian kemarin tuh, kerasukan itu, nah dia udah mendingan gitu. Sudah sampai ruqyah. Iya, dia bisa ruqyah Ki. Oh gitu ya. Iya. Tadi pagi saya cek lagi, nah kok nggak ada lagi gitu loh. Saya punya firasat dia larinya ke sana. Ke sini. Ya. Jadi Widya ini nih ya, Usang, jadi apa namanya? Dia itu ternyata nggak lagi seperti yang dulu saya lakukan. Betul. Jadi itu sekarang dia memuja iblis gitu kan. Nah, si Rizka ini gitu kan, adiknya Pak Ustadz Maulana ini apa sih
masih dalam lingkungannya si Widya ini yang mana si Rizka ini dirasukin dengan roh-roh jahat seperti itu. Yang terakhir kami dengan Gus nih semuanya telusurin ya gitu kan, sempet tuh dibawa pulang, cuman menurut pengakuannya si Ustadz Maulana ini katanya lari lagi ke sini menurut firasatnya Ustadz Maulana ini. Tapi betul kira-kira Ustadz Maulana? Betul. Yakin saya. Kenapa Anda bisa langsung mengamati, yakin di sini tempatnya Iya. itu? Menurut feeling saya emang di sini. Tapi kan nggak bisa harus mengandalkan feeling juga lah, Gus. Betul juga. Gimana maksudnya? Tapi jangan meremehkan penerawangannya beliau. Iya. Orang diam-diam seperti ini biasanya mata batinnya tuh tajam. Betul, Bang Aang. betul. Gitu, Gus Aang. Cuman ya di sini ya saya nggak tahu ya. Cuman dari tadi ya feeling saya nggak enak gitu. Ngadain feeling juga ini Gus Aang ini. Iya. Feeling perang feeling Gus, ini. mohon maaf sebelumnya. Tadi Gus memperkenalkan Ustadz Maulana ini bisa ngerukyah segala macam. Iya. Sedangkan adiknya sendiri kesurupan atau kerasukan emang nggak kehandle sama jenengan. Mohon maaf ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Udah Berarti 3 ini kali ini nggak bisa. Tingkatnya Iya. ini tingkatnya ini udah menurut saya pribadi udah lebih atas banget, makanya memerlukan Gus Idris gitu kan. Ya, yang mana memang seperti itu. Ustadz Maulana ini nggak mampu untuk sendiri, walaupun memang beliau ini bisa. Ya tapi mohon maaf ya Ustadz Maulana, kalau Kim Mercon sama Aang ini kan baru tahu jenengan gitu, bukannya ngeremehin Iya. ilmu jenengan, mohon maaf gitu. Ya emang kalau emang ceritanya faktanya seperti ini ya kita Bang Aang ya Iya. harus membantu kita. Ya betul, Ki. Kita gabungkan kekuatan gitu untuk membantu adik jenengan gitu. Siap. Karena si Widya ini levelnya udah apa ya, sekarang tuh lebih tingkatannya lebih tinggi lagi gitu kan. Yang dia ikut itu bukan sekedar yang memang sekedar ratu dan yang lainnya. Ini udah seperti kayak iblis, bahkan kalau menurut saya juga seperti kayak Dajjal gitu kan, yang dipuja sama si Widya ini, mantan istri saya nih gitu. Karena kan. gini Gus, mohon maaf Ki juga ya, Ki Ustadz Pajarob. Melihat karakter dari Widya ya, Gus, ya, dia bisa melakukan apa saja Gus. Betul. Iya kan? Betul. Sampai kita aja bisa nggak bisa ngebedain mana musuh mana teman. Nah yang saya takutin seperti itu Gus. Tiba-tiba ada yang masuk ke lingkungan kita, ya kan? Taunya jebakan kan? Bisa jadi. Ya. Mohon maaf ya Ustadz Maulana kalau Iya, saya nggak apa-apa. Saya pun juga baru kenal sama beliau, tidak lama juga semenjak kasusnya Widya itu. Baru kenalnya adanya Rizka itu ya. Iya. Tapi memang di depan mata kita itu fakta kalau adiknya beliau ini betul-betul disekap sama Widya. Sejauh itu kita belum sempat pikir-pikir yang aneh-aneh deh sama beliau, karena yang di depan mata kita memang seperti itu. Kayak gitu. Dan anehnya lagi nih untuk si Rizka, dia itu apa ya? Dia sholat gitu kan. Baik gitu kan menurut pengakuannya setelah ini gitu kan. Cuman seperti apa ya, sholatnya itu tuh seperti beda lah gitu kan dengan yang kita biasa lakukan. Terus juga apa ya, kayak sadar nggak sadar si Rizka ini melakukan ibadah sholat itu gitu kan. Kayak gitu, makanya ini perlu kita terus telusurin gitu kan, terus kita hentikan juga kalau memang bisa secepatnya gitu kan. bahaya Ki kalau gitu Ki. Iya betul, kita harus membantu. Iya. Kita harus pecahkan semua ini gitu. Iya. Ya, Ya, kita gimana? kembaliin lagi ke Gusnya. Iya. Kalau kita mengikuti Gus. Ya sejauh ini sih kita ya kalau seuzon nggak pernah. Yang penting beliau ini niat minta tolong ya. Kita kewajiban kita sebagai akhul muslim, apalagi beliau seorang ustadz, kewajiban kita ya membantu Ki, menurut saya. Sejauhnya terjadi apapun kita pasrah aja deh. Yang penting kita niatnya membantu. Betul betul. Betul nggak Ki? Betul betul. Ya udah kita ikutin aja ya. Kita bantu ya beliau. Siap Gus. Ya sudah, Ustadz Maulana, kira-kira bisa ditunjukkan ke arah mana kita harus berjalan ini? Oke. Nah, kamu nih. Oh iya. Jauh Di- nggak masih? Lumayan. Main jauh. Lumayan jauh. Gus tunggu Gus. Iya. Saya ngerasa apalagi. Mohon maaf ini Gus, kayak ngerasa curiga gitu saya. Maksudnya? Kayak Iya. ada apa gitu di sini Gus? Energinya Kayak ada yang nggak connect, nggak nyambung gitu ceritaan. Ya saya mah langsung aja to the point orangnya nih ya. Ustadz Maulana ini dari ucapannya saya ngerasa curiga gitu. Mungkin dari ucapannya ini kayak mau ngejebak, aduh keceplosan. Ya seperti itu Gus.
Ya mohon maaf, Mang Aang sendiri merasakan kayak gimana? Merasakan juga Ki. Makanya saya agak sedikit pelan jalan. Ya gimana ya, memang Ki Mercon dengan Musang ini mungkin curiga. Belum kenal karena ya. Wajar, karena memang belum kenal, baru ketemu juga, wajar sih ya gitu kan. Cuman maksudnya kita, Robi dan juga di sini memang kan udah. Awas Ki, ada kelabang Ki. Waduh, kiriman. Matiin. Tuh kan Gus, ini pertanda nggak baik Gus. Simbol Ya, sihir ini. Kan ini kan memang di hutan juga ya. Ya wajar lah, banyak binatang-binatang seperti itulah gitu kan. Cuman kalau untuk Ustadz Maulana ini ya dia sangat memerlukan bantuan kita untuk adiknya itu segera terselamatkan gitu kan. Kalau dia ini sih memang orang yang baik menurut saya pribadi, seperti itu. Bagus. Terserah Ki Mercon Tapi deh. Bang gimana. Robi mohon maaf, kalau saya sih fahkum bizohir wala tahkum bisoir ya. Iya. Jadi Ustadz Maulana ini dia nyeritain adiknya kesurupan, dia tahu lokasinya di sini gitu. Kayak seolah-olah udah dipersiapkan olehnya gitu, Gus. Seharusnya kan kalau emang kabur dia nggak tahu lokasinya di sini, tapi kok dia tahu lokasinya di sini gitu. Saya takutnya, tapi mudah-mudahan aja enggak. Cuman takutnya Ustadz Maulana ini, Mohon maaf. Ya. Ini Gus Aang sama Ki Mercon. Mercon nih mau bantu apa enggak sih? Beliau sahabat saya. Beliau juga ahli spiritual juga. Iya, Ustaz. berdua ini. Insya Allah tidak diragukan lah Ya. keilmuan beliau, karena beliau kebetulan pas ada di pondok, makanya saya ajak juga untuk membantu kami. Kalau saya pribadi sih Ya, sebenarnya percaya ya, kalau meskipun baru kenal sama Ustadz Maulana ini, saya percaya beliau orang yang baik sebetulnya. Tapi memang sepertinya suasananya itu memang dibikin seperti ini sama orang di baliknya Rizka. Kayak saya merasakan memang seperti itu. Seperti auranya nggak enak Ada memang kita. energi Dibikin lain kita ya. apa ya, debat di antara Iya satu sih. sama lain. Bukan Tad, Ya. di hutan Tad. Secara logika ya kan, masa tahu sih ke hutan? Kenapa nggak ke tempat yang lain? Rumah kosong atau ke rumah Widya atau kemana? Ini seperti, mohon maaf gitu ya. Seperti Ki Mercon tadi bilang, seperti dijebak. Lebih baik kita ikutin aja dulu. Iya, sih aja. Lebih baik kita ikutin aja dulu seperti apa yang akan terjadi, supaya kita juga tahu. Kalau kita pulang kita nggak tahu apa-apa malah. tapi mohon maaf Gus, untuk mengikuti sih bagi saya gampang. Takutnya kan keselamatan kita semua Gus. Ya kita bisa aja ngikutin dia, takutnya kan ya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu aja. Ya gini Ki, maaf saya potong Ki. Wajar, sekali lagi saya jelaskan, wajar kalau Ki Mercon dan Musang ini seperti ini, wajar. Saya sangat wajarkan. Kenapa? Memang kan baru ketemu juga dengan Ustadz Maulana ini gitu kan. Cuman nggak gimana ya, kalau untuk terlalu berpikir yang gimana juga kan nggak baik juga. Sekarang gini aja deh, intinya kayak Ki Mercon ini sebetulnya mau bantu nggak nih untuk Ustadz Ini aja Maulana deh, ini? biar jelas. Gitu aja, Kita biar jelas nggak- lah. Ustadz Maulana Ta'al. Mm-mm. Antum, saya tegaskan sama antum ya. Iya. Antum niat minta tolong kepada kita serius kan, beneran kan ya? Saya serius Gus. Tidak ada niatan yang Nggak seperti katakan ada. teman-teman saya antum menjebak kita, enggak kan? Nggak ada. Terus konsekuensinya apa kalau nanti Betul. antum menjebak kita? Saya Apa? akan bertanggung Saya juga jawab. bertanggung jawab atas keselamatan beliau. Beliau ada tamu kami saya. semuanya, betul. Iya. Ya, Ya, baik, saya akan Gimana, bertanggung Ki? jawab semuanya. Oke Gus. Yakin, Ki, Ustadz Maulana. yakin. Masalahnya nih keselamatan kami semuanya penting juga. Makanya di sini saya hanya sebagai penengah, bukan berarti membela Ustadz Maulana ini gitu kan, enggak. Tapi Ustadz Maulana juga harus bisa meyakinkan bahwa keselamatan kita juga harus tetap nomor satu. Kita mau membantu, kita mau menolong Ustadz Maulana dengan adiknya Rizka ini, tapi jangan sampai nantinya ada gimana gitu kan. Karena ini adalah keselamatan kita nih untuk masuk ke wilayah hutan ini bahaya, banyak Ya, binatang tapi juga kan. udahlah, jangan kebanyakan pertimbangan A, B, D, dan C itu loh. Kasihan beliau juga, dia udah kayak benar-benar ingin meminta tolong, Iya. ingin bantuannya ustadz-ustadz ini gitu loh. Betul, Ustadz. Kita Kasihan. paham. Cuman kan kita juga butuh pertimbangan, Tad. Harus ya jaga diri juga sebelum itu terjadi. Makanya kita musyawarahkan, Tad. Ya, kita kan rame-rame. Iya, Gus. Itulah nggak usah takut. Bismillah, Gus. Bismillah, kita hadapin aja. Yang penting kita husnudzon aja, niat kita membantu. Selebihnya kalau dia Ustadz ini punya niatan yang lain-lain kepada kita insya Allah bisa jaga diri lah. Ya udah kalau emang kayak gitu, Ya udah. saya yakin. ikut siap membantu. Ya udah Ustadz, ayo. Di mana Bismillah. Ustadz Maulana? Bismillah. Ayo, silakan tunjukkan Ustadz Maulana. Oke. Hutan belantara ini.
Ini gimana nih? Apa Ustadz Maulana? Masih jauh nggak kira-kira? Lumayan dikit lagi. Lumayan dikit lagi. Lumayan dikit. Dia tahu ya, berarti ya. Kok tahu ya? Memang pernah kesini? Ya, belum sih. Tahan dulu. Ya Kita Allah. ikutin aja. Oke, siap. Kok serem gini suasananya, startnya? Kurang tahu saya. Kurang tahu ini enggak pas. Iya. Tapi bener ini jalannya ya. Bener ini jalannya. Allahu Akbar, Gus. Apa? Apaan? Ada apa? Itu tadi ada. Ada makhluk di situ. Lagi ada yang nari-nari. Mana tuh? Itu Di sini. Iya, Di sini Mas itu. Dan jangan Putih-putih halu dia. gitu kenapa sih? Kok begitu sih, Den? asli, Gus. Ente Di atas. Tuh di dekat pohon ini nih. Mana sih? Enggak ada. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya. Mana, Den? Kok enggak ada ya? Enggak ngelindur sampean pasti. Enggak. Tapi ya nanti pasti terekod Gus kalau ada Gus. Oh emang ada ya? Mungkin. Komen aja sahabat-sahabat ada Sahabat juga enggak? pasti lihat ini. Den jangan mau maluin gitu dong. Den. Jangan Serius, Gus. kecapean. Biasa di Gunung Salak masa Serius, Gus. Kameramen jangan banyak ngelamun ya. Ini Fokus ini aja, tenang. Masih Lagi gemeteran mikirin janda juga. kayaknya. Masih gemeteran. Yang dilihat apa? Apa Yang dilihat ada apa tadi? Putih-putih lagi nari di atas. Lagi nari. Iya. Perasaan tadi kita lewat nggak ada pergerakan sama sekali. Tadi ada tuh di dekat pohon itu tuh. Tapi Ustadz Maulana ini cengar-cengir aja ini. Mohon maaf sebelumnya ini. Kayak seneng apa gimana, ketawa ngejek kita di sini apa gimana? Mohon maaf Ustadz Maulana. Iya, kayaknya sepertinya Ya. ada yang aneh di Saya nggak sini. mau komentar. Ada yang disembunyikan Saya gitu. nggak mau Ya mohon maaf. Nah, dari raut Di sini wajahnya. ini emang hawanya seperti itu. Nah, tapi kok tahu jenengan hawa-hawa apa ini maksudnya? Itu hawa yang sangat ekstrim di sini. Ekstrim yang seperti apa? Dalam hal? Tuh, anginnya kenceng kayak gini. Nah, seperti itulah. Maksudnya ekstrim dalam hal-hal goib gitu. Seperti itu hal Ya, goib. tapi memang kan apa ya? Kita juga sangat inilah wajar lah ya kalau ada seperti itu, karena ini kan hutan juga kan. Enggak bang, Robi. Kalau emang dia tahu di sini ekstrim dari tadi dia waspada dong, ngasih tahu teman-teman yang lainnya ekstrim, waspada, hati-hati. Dia diam aja udah tahu ekstrim. Betul. Benar. Betul. Sampai ini jangan mencelakai kami semuanya ya Ustadz Maulana, walaupun istilahnya kita memang mau membantu gitu kan. Pokoknya kalau emang ada apa, Ustadz Maulana harus tanggung jawab loh ya. Saya di sini sebagai penengah loh ya, mau membantu Ustadz Maulana, tapi ya, saya juga di sini mau menyelamatkan keselamatan kita bersama nih. Ya mungkin karena beranggapan ya Ustadz Maulana ini Anda ini kan udah spiritual, ilmu spiritualnya tinggi loh. Ngapain harus diperingatkan lagi? Mungkin seperti itu ya, Tad? Seperti Tapi itu. kan tetap jiwa solidaritas itu harus ditanamkan di diri spiritual, harus saling mengingatkan. Jangan mentang-mentang kami spiritual, Anda anggap aman dari bahaya, nggak juga gitu loh. Ya, mohon maaf. Allah Akbar. Allah. Enggak, ini nggak benar ini Gus. Astagfirullahaladzim. Kenapa Bang Robi? Kenapa, Bang? Apa yang terjadi ini? Kenapa? Ini kenapa? Ini ada apa nih? Tunggu Saya- dulu, tunggu dulu. Sabar. Astagfirullahaladzim. Ini kita dikepung. Ini ada apa ini? Gus, kita dikepung Gus. Ustadz Maulana ada apa ini Ustadz Maulana? Saya di sini tadi ngomong baik-baik Ustadz Maulana ya. Ini ada apa ini? Terangkan, coba jelaskan ini ada apa ini? Jangan sampai Ustadz Maulana ini menjebak kami semuanya loh. Nggak ada apa-apa. Aku hanya ingin minta tolong ke kalian. Bisa minta tolong ke kalian tuh bisa apa enggak sih? Ya kita coba, kita insya Allah pasti menolong. Tapi kan seperti ada gangguan mulai kita tadi masuk ke hutan sini, banyak sekali gangguan itu loh. Anda yang tahu tempat sini, coba Anda jelaskan gitu loh. Sebenarnya apa yang terjadi kayak sama si Robi, terus tadi ada penampakan ini seperti semua? itu gitu loh. Bang Robi nggak apa-apa. Kayak ada yang ngedorong apa gimana Ada tadi? yang ngedorong tadi. Tadi ada yang ngedorong. Berdua sama Ustadz Aang ini jatuh ini. Ya, Mana ini? Gimana Gus, kita lanjutkan perjalanan apa kita batalkan, urungkan niat seperti ini? Kalau menurut saya lanjut aja Ki. Karena saya merasakan ada aura getaran yang sangat kuat di sana. Harus lanjut. Sepertinya kalian ini lebih paham daripada saya. Dan apalagi Gus lebih paham dari saya. Justru karena kami lebih Gimana? paham. Iya. Ini tempat nggak beres, tapi kok kamu tahu gitu tempat. Masalahnya itu loh. Kalau kita nggak takut, ini tempat nggak beres yang dimaksud teman-teman saya itu kenapa sampai dengan santai tenang gitu. Kan sampai yang tahu lokasi ini. Iya. Kok nggak kasih tahu kita di tempat-tempat yang mana
sekiranya di situ ada serangan kayak tadi. Lihat kan, Rob? Iya. Kameramen yakin lihat itu ada sosok terekam. Gus, asli Gus. Sahabat-sahabat juga pasti lihat itu. Ada Jelas suara-suara. banget Ya? soalnya. Ini ada suara-suara Ustaz Maulana. Udah nggak sih kira-kira? Kayak ada suara-suara. Oke, gini aja sih kalau menurut saya pribadi, kita tetap lanjutkan perjalanan. Ya pokoknya kalau untuk Ustaz Maulana ini ya harus benar-benar bisa menjaga keselamatan kita loh ya. Kalau sampai ada apa-apa, sayang yang menghadapi langsung. Kenapa Maulana. saya tenang di sini? Karena saya punya iman yang kuat dan tegas. Terus di kita sini. nggak punya iman yang kuat. Nah, Terus ini Gus Idris, misalnya semuanya Ki Mercon semuanya kok bawa iman sih? Kunci bawa iman, Ki. Ya benar sih yang beliau katakan memang benar karena dia mungkin keimanannya udah kuat, selalu berzikir, jadi beliau tidak pernah takut, tenang gitu dimanapun berada. Mungkin juga benar Ki, bukan saya membela beliau loh, maaf loh Gus Aang. Ya mohon maaf, biasanya yang tenang itu dia sudah menyimpan atau merencanakan kejahatan yang terstruktur. Justru itu yang lebih bahaya, itu kejahatan yang sudah direncanakan. Bukan berarti saya fitnah ini ya. Benar. Kita waspada aja, hati-hati gitu. Karena paling sulit itu menghadapi kejahatan yang sudah direncanakan. Musuh dalam selimut, bukan berarti saya nganggap Ustadz Maulana ini musuh gitu. kenapa Takutnya saya tenang di sini? Karena di hati saya ini ada Allah. Di sekeliling saya ini ada Allah. Jadi saya tenang di sini. Dengarkan Robi, tuh dengarkan. Tuh loh, jangan seudon dulu. Ya, memang apa ya? Ya memang Sepertinya ada. kalian yang ketakutan saja. Saya bukan takut. Saya cuma Ayolah bertambah iman dan berzikir terus. Sudah, menurut saya sekarang bukan waktunya yang pas untuk berdebat. Kita pengen tahu dulu apa yang akan sampean tunjukkan di sini kepada kita. Tujuan kita di sini dari awal ingin menolong sampean. Saya kira kayak Ki Mercon dan lain-lain bisa menjaga diri lah kalau masalah-masalah kecil, serangan kecil kayak gini. Ya Ki? Ya, Ayo baik. kita lanjutkan perjalanan. Ya. Lanjut. Astagfirullahaladzim, Ki. Berarti kita jarang berpikir, Ki, menurut dia, Ki. ya biarin aja dia. Tapi mau- memang ada bagusnya, baiknya juga sih kalau kita betul. perhatikan dari ucapannya. Memang ucapan dia itu membuat kita tuh kayaknya terpancing gitu kan dengan satu emosi. Tapi kalau Tapi kayak ada begini, bagus- Bang ada Robi, bagus- ya. bukan masalah iman. Ini kan kita mau perang, bukan masalah iman sebenarnya mah. Kita kan tetap harus hati-hati juga. Ini masih jauh, tak? Rokok dulu. Mana? Lagi. Hah? Rokok dulu. Mulai tadi dikit-dikit terus. Oh ya, Allah. ini yakin nggak sih kira-kira? Masih penasaran yang tadi. Allahu Akbar. Kenapa, Del? Apalagi Del, deh? apa lagi? Apalagi? Ada lagi barusan di belakang. Apa sih? Nggak ada apa-apa, Den. Ada Rob, demi Allah gua. Apaan? Kameramen ada apa? Ya Allah. Yang tadi putih-putih. Lagi nari di Di tengah. mana? Di mana? Di sini. Apa sih putih-putih? Apa sih? Ada apa sih? Ustadz Maulana. Pohon tuh. Ustadz Maulana Bukan, jelasin. Ki. Ada apa sebenarnya di sini? Angin paling. Kamu yang bener dong. Saya yakin angin? ini gue sudah dirancang sama dia nih. Tadi lihat apa sih kameramen? Ada serangan atau apa? Yang tahu netizen. Ada yang pura-pura ada yang diam aja. nari-nari Gus. Putih-putih. Emang bener ini bisa jadi rukia-rukia atau Jangan ngomong kayak gitu karena yang tadi kamu bilang iman, semakin saya kuat iman, semakin saya percaya kalau kamu ini nggak bener. Ki, Sampean ini yang benar loh, yang benar ya. Jangan sampai ini kita justru malah jadi masuk ke dalam jebakan sampean. Kita ini mau menolong sampean, Ustadz Maulana. Mohon maaf. Tapi kalau seperti kayak gini ya, dan juga tadi melihat seperti banyak yang gangguan penari lah ataupun apalah, saya juga nggak ngerti yang dilihat sama Anden. Kalau sampai terjadinya suatu hal yang nggak enak ya, jangan sampai ya saya menjadi naik emosi saya. Bahkan Ustadz Maulana juga kena sama saya. Kita membantu Ustadz Maulana, kita mau nolong. Ya udahlah, Bang. udahlah. Itu ciptaan Allah, udah biarin aja. Dan saya gak yakin kalau mereka ini guru spiritual. Kenapa? Loh, Kok sampean bilang gitu? Mereka teman saya sudah lama kenal Iya. sama beliau-beliau. Kayak aku ya kurang yakin aja Gus. sama kayak saya juga kurang yakin sama kamu.
Kurang yakin Tad. Mohon maaf Tad. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Soalnya Gus, dari tadi ketakutan semua loh. Saya bukan takut, kita bukan takut. Wajar, mereka ini kan baru bertemu sama Ustadz Maulana. Ya, ini ada Usang, ada Ki Mercon. Wajar, kalau bagi saya pribadi wajar, karena baru ketemu dengan Ustadz Maulana. Kalau saya kan memang sudah ketemu dengan Gus Idris, ya kan. Kalau saya walaupun sedikit, nggak begitu banyak sampai ke dalam tentang Ustadz Maulana ini, bagi saya baiklah Ustadz Maulana. Cuman kalau seperti ini banyak sekali gangguan, saya juga ada tumbuh atau timbul rasa kecurigaan saya juga terhadap Ustadz Maulana ini, gitu kan. Ya udah, ayolah dibuktikan aja bahwa kita memang nggak penakut loh Bang Robi. Gus Aang gimana? Pasti, Dia kan saya selalu meremehkan anda ini, masa anda nggak terlecut hatinya gitu? Iya. Sebenarnya Ya mohon maaf, lama-lama Ustadz Maulana kelihatan sombong gitu Gus. Dia yang minta tolong kok dia paling sombong sendiri, itu yang bikin saya curiga sama Ustadz Maulana. Iya. Kalau emang anda yakin nggak penakut, pergi sendiri, cari adik sendiri, adik sampean sendiri. Jenengan bilang-bilang kayak gitu jatuhnya kok kayak sombong gitu. Saya setuju sama Ki Mercon. Betul. Kok jadi malah? Apa kalian ini kurang menjaga sholat ya? Loh, jangan kayak gitu juga Ustadz Maulana. Wajar mereka ini seperti ini. Dan betul yang dikatakan sama Ki Mercon ini. Ustadz Maulana kan minta bantuan ke kita, minta pertolongan ke kita. Justru jangan sampai timbul rasa kesombongan di dalam hati Ustadz Maulana ini, gitu kan. Kalau memang Ustadz Maulana juga butuh, mampu sendiri, kenapa nggak jangan sendiri? Kan Ustadz Maulana ini kan butuh kami semuanya, Gus Idris, Ki Mercon dan Gus. Nah itu dia Bang Robi. Ya kan? Itu saya ngerti. Dia yang minta tolong, harusnya dia DP rendah hati, kok dia malah meninggi, sombong gitu loh. Ustadz Maulana jangan kayak gitu maksudnya loh. Di saat kami tidak percaya dengan Anda harusnya itu meyakinkan dong, jangan meninggi seperti itu, jangan Tahu sombong. gitu, dari tadi itu saya ngajak Gus aja loh. Tapi yang ngajak mereka saya butuh mereka, gitu. Sudahlah, ini pertikaian ini sudah cukupi aja Gi. Sudah ya, sampean jangan terlalu turunkan ego dulu. Kita fokus aja tujuannya, tunjukkan kita mau dibawa kemana. Teriak aja tadi bilang Allah. Ya Allah, Gus. Apa sih? Apalagi sih, Den? Apa ada apa? Kameramen nih. Mana sih? Kayak ada sesuatu. Ki Mercon, lihat Ki Mercon. Melihat ada pergerakan di sana. Bener Ki, kok saya nggak lihat? Ada sosok perempuan. Bentar. Ini saya kok jadi aneh ya. Kan kalau pakai kameranya Gus Aang ini, kenapa Gus Aang? Kenapa kok? Iya sih. Apa benar sih? Benar. Siapa namanya? Sampean kameramen. Benar, ini memang benar tadi terekam. Iya benar Gus. Penonton juga pasti ngelihat penonton. Insya Allah kalau saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Sama lihat Ki? Lihat saya. Lihat apa? Seperti sosok perempuan kalau nggak salah itu. Putih dia. Tapi saya nggak lihat. Putih-putih lagi nari. Ini udah dua loh yang akur dengan dilihat. Ki Mercon kameramen ini. Gus Aang lihat. Saya di belakang saya kan tadi. Sama, nggak lihat saya. Bingung intinya. Ya Allah. Sampai ini jangan sampai mencelakai kami semuanya loh ya. Saya dari tadi ini ya sabar ya, saya percaya bahwa Ustadz Maulana ini baik dan minta pertolongan ke kita semuanya. Tapi kalau seperti ini jangan sampai ada apa-apa tentang Ya udahlah, yuk kita lanjutin ya, kita buktikan. gimana Gus? Ya menurut saya, terutama kameramen, sudahlah fokus saja. Walaupun lihat apa-apa tetap fokus. Kita nggak nyampe nanti. Kita diteror juga bisa jadi, biar kita nggak sampai ke sana. Kita fokus aja. Gimana Ki? Gus Aang, kita fokus sampai tujuan dulu. Gus, ini kok Seperti rame ya, kayak ada suara musik gamelan gitu loh. iya. Kayak rame. Ketawa. Saya bukan takut. Terus gimana kita lanjut anda ini? Lanjut Gus. Lanjut Ayo. sih. Ayo Ustadz. Kami percaya, saya percaya sama Anda, ya. Tolong teman-teman saya yang saya bawa di sini, tolong jangan disinggung perasaannya. Iya. Baik. Udah lanjut yuk. Kita kemana? Terus sana lagi? Terus Ini di mana Ustadz Maulana? Ya enggak nih Ustadz, kalau capek saya jalan terus, iya. pasang pulat saya kambuh ini. Gus Idris ini baru selesai. Aku punya ini firasat, loh, bentar lagi jangan nyampe. terlalu ini loh. Dingin cuacanya, saya sambil merokok dulu. nah itu Gus. Mana? Oh iya, astagfirullahaladzim. Gus ngapain tuh Gus? Joget-joget gitu. Hah? Kira-kira apa ini? Kok rame perempuan ini? Ini siapa? Oh yang Ustadz, ada ini gimana Ki? Rizkanya Banyak di cewek sini. gini Ki.
banyak perempuan. Kok nari-nari ya, Ki? Yaudah yuk. Tapi dulu. Gimana kalau kita pantau dulu? Tapi pantau dulu. Coba kameramen sama siapa gitu? Kameramen, Den. Coba pantau dulu, bentar. Kok ada model joget-joget seperti ini di tengah hutan lagi? Ritual atau apa ini? Ya mestinya ritual sebenarnya kan. Bisa gimana nih? Sat-sat buat aja wes. Gus, Ya. itu kayak ada mantan istrinya Robi dah. Widya. Iya. Robi. Yang benar, Den. Iya Rob. Kayak ada mantan istri lu. Udah yuk, langsung. Gimana Mang Kim Con? Langsung aja ya sikat guys. Buat sat-sat. Allah tidak suka orang yang kelemar-kelemar nih ya. Sebentar lagi terbongkar ya. Piring saya udah nggak enak nih. Nah itu Rizka tuh. Rizka. Oh, bener ada Ahlan wa sahlan. Ada apa kalian? Rizka. Ini ada apa? Herapi, kamu ngapain kesini? Saya ini mau menolong adiknya Ustadz Maulana. Kamu ini kenapa sih masih aja bawa nih Rizka adiknya Ustadz Maulana? Kamu nggak capek ikut campur urusanku? Mau kamu apa, Widya? Mau kamu apa? Ya kalau mau aku, kamu itu bener, baik, bertobat, udah. Tinggalkan ini semuanya. Itu mau saya. Bodoh sekali kamu. Udahlah Widya, tinggalkan ini semua. Ini apa? Seperti ini. Kamu yang pergi dari sini. Ya nggak mungkin. Apalagi ini ada adiknya Ustadz Maulana, Rizka dibawa-bawa. Mau kamu apa sih? Terus, ngapain kamu bawa orang segini banyaknya? Mohon maaf Mbak, siapa ketuanya di sini? Kami ingin bicara. Siapa pimpinan kalian? Kalian nggak perlu tahu, Kami Kenapa nggak perlu tahu? Kenapa? karena kalian nggak ada berkepentingan. Cepetan atau kita bubarin ini semua. Apa-apaan ini? Silakan kalau bisa. Kalian datang harus dengan baik-baik. Ini pesta kami. Pesta ini mau apaan kayak menyambut gini? kedatangan guru kami. Aku Guru pengen apaan? kembalikan adik saya. Kami kesini hanya ingin membawa adiknya Ustadz Maulana yang bernama Rizka dan Mbak Dewi ini sadar Anda. Widya, Mbak Widya. Riz, kamu apakah ini Rizka, Widya? Kamu nggak perlu tahu, Robi. Kami perlu tahu. Kamu sekarang jadi orang bodoh, tahu nggak? Kok bodoh? Kamu nggak usah ikut campur. Justru Anda yang ikut campur, udah bawa-bawa ini. Anda yang ikut campur. Anda yang sedang. Jangan mancing keributan. Jangan mengganggu ritual kami. Ini pesta guru akan datang guru kami. Pesta ini pesta apaan kami. kayak gini, Siapa sih guru kamu ini siapa sih? Kamu nggak perlu tahu. Ya kamu perlu tahu dia. Guru kami Guru Samir yang mulia. Panggil, Guru panggil. kami Guru Samir. Lah. Nanti dia sedang ada di perjalanan. Ini kami menyambutnya. Ternyata Bener ya. dugaan kita selama ini bener. Bener Ki yang kemarin ya. Ternyata. Sama ini kita benar. Yang pengikutnya. Kasih tahu ini maksud lu apa? Gus Saang wajar seperti ini. Ya, cuman maksudnya Di bab kita bukan? Sabar. Sabar dulu. kita Ya, ini. perlu selidiki dulu Ki. Ini Samir nih, khusus Malang nih. Samir nih. Samir. Hei, Samir. Maksudnya Kamu ini Biarin kita Ya. pantau terus aja. Kalau yang ada sudah apa-apa dia kamu yang kita pegangin. duga-duga selama ini sampean ternyata benar. Ya. Membawa Widya dan juga kelompok-kelompok lainnya. Mau sampean ini apa, Samir? Selamat datang semuanya. Selamat datang di pesta kami dan di pesta saya. Gus, perhatikan di jidatnya kok kayak ada tulisan ya? Perhatikan. Coba kamera. Kebetulan sampean datang ke sini. Mau saja pesta buat sampean. Tulisannya seperti kafaro tuh kayak apa ya? kafir itu. Kafir, iya kafir. Kapir. Apa-apaan ini? Pesta apaan ini? Jelas ini pesta buat semua orang, buat sampean termasuk sampean yang ada di sini. Kebetulan sampean datang. Biar sampean paham
Paham apa? Inilah ajarannya sesungguhnya di sini. Ajaran apa? Sampean harus tahu, kalau sampean ikut guru sampean tidak akan merasa kenikmatan sesungguhnya. Tapi inilah ajarannya yang asli. Ini ajaran sesat yang harus binasa. Oh, enggak ada yang sesat. Ini adalah keluar dari syariat Tuhan kami. Oh, enggak ada. Sampean yang keluar dari syariat. Loh, kenapa bisa sampai ngomong kayak gitu? Oh, jelas. Kenapa? Guru sampean itu sudah ria. Hah? Guru sampean itu sudah memanfaatkan orang. Sampean paham? Seharusnya yang benar itu seperti kami. Memanfaatkan yang ada, memanfaatkan situasi. Anda juga memanfaatkan perempuan itu kumpul kebo seperti ini. Oh, itu tidak. Terang-terangan seperti ini Anda enak aja bicara. Justru Anda ini yang sesat. Saya bukan memanfaatkan perempuan, tapi kenikmatan si perempuan dan kami di sini saling menikmati. Justru itu, seperti itu sesat harus kami berantas. Sampean yang sesat semua. Itu istri orang, jelas-jelas istri orang. Ngapain kalian bawa-bawa? Oh jelas, enggak apa-apa. Istri orang pun enggak apa-apa. Di sini sudah sah semua. Iya, ada kakaknya, tapi kakaknya kok responnya biasa-biasa aja. Lihat adiknya disetubui kayak gitu, dinikmati orang banyak. Kok sampai nggak ada marah-marahnya? Aku sudah senang adik saya ketemu lagi. Terus? Aku pengen ajak adik aku kembali lagi. Ya tapi nggak seperti ini sikapnya juga. Seharusnya sebagai kakak yang adiknya adik sama itu sudah dinikmati orang banyak. Dia nggak harusnya marah loh. Harga dirinya ya kayak gitu, kehormatannya, keifahannya hilang. Gimana sih? Kenapa sampean mau pada ribut? Ayo, kalau sampean mau ikut pesta silakan mas. Astaga. Nggak usah berdebat di sini, bukan tempat berdebat di sini. Lebih baik kalian semua ini ikut guru Samir yang mulia. Ini guru yang terbaik. Apa yang disebut yang mulia apa? Apa yang disebut? Seperti apa? Dia mempunyai mujizat-mujizat yang sangat luar biasa. Mujizat itu untuk Nabi, Rasul. Bukan untuk orang semacam ini. Diam Gus Ria, kamu jangan banyak bicara. Orang lagi itu sihir, bukan mujizat, tahu nggak? Justru sampean yang menyihir orang-orang, maksud orang buat amal kepada sampean. Akhirnya harta sampean kan banyak itu dari orang-orang toh. Itu bukan milik saya. Itu dari umat kembali untuk umat. Bukan untuk kenikmatan saya sendiri. Umat kembali buat kepentingan pribadi sampai itu jelas. Mana apa kepentingan pribadi? Itu masjid untuk orang banyak, pesantren untuk orang banyak. Seharusnya sampean itu tak perlu bikin masjid. Sudah tak bilangin dari kemarin sama sampean. Paham sampean? Buat apa sampean bikin masjid? Tak perlu bikin masjid. Sholat pun sampean tidak perlu ini. Cukup dengan niat sampean saja itu sudah sah. Tidak perlu sampean praktek semuanya. Paham sampean? Sampean ini salah, Samir. Salah pemikiran kayak gitu. Saya yang salah. Justru sampean yang salah. Sampean harusnya sadar. Lebih baik sampean ikut saya dan merasakan semuanya di sini. Kenikmatan semuanya di sini ada daripada ikut guru sampean munafik. Istri orang kamu bilang itu kenikmatan. Jelas. Astagfirullah. Memangnya jelas. Udah ikut aja di sini. Kamu tahu nggak? Guru Samir itu lebih baik daripada kamu. Astagfirullah. Sudah. Ayo Gus, kita pulang. Iya. Ini adik kamu, kenapa kamu ngapain ngajak pulang? Adik kamu di depan. Lawan mereka. Woi, belum apa-apa kamu ini. Apa maksudnya kita nggak bisa lawan mereka? Sampai merendahkan kita, sampai nggak tolong kita. Benar Gus. Curiga ini. Kamu diam dulu biar kita negosiasi dulu. Orang kayak gini nggak perlu negosiasi Ki. Bakar aja udah Guru Samir ini. Diam. Tapi bakar aja. Ini Mbak. Sudahlah. Widya, emang udah nikah kamu Mbak dengan si Samir Edan ini? Sesungguhnya yang harus sampean tahu semua ya. Ini istri sampean kata sampean. Sesungguhnya istri sampean pun bisa saya nikahi. Tapi kan nggak begini cara yang namanya nikah. Itu ada penghulu, ada enggak. Orang tuanya dia nggak bisa semena-mena ya seperti ini. Sampai mau menikahi orang cuma sekedar yang begitu aja itu terus dikatakan sah, itu salah, sesat. Yang sesat tuh kamu, Robi. Udah, kamu ikut kita lagi aja. Kamu nggak pingin kaya kayak dulu gitu? Ayolah Gus. Ayo kemana? Sama nih, diem. Sikat. Tahan. Jangan emosi. Semakin kita emosi, kita makan mudah dirasuki ilmu dan pikiran mereka. Kita paham.
kita paham. Karena sampean belum kenal dia. Dia punya ilmu untuk memancing emosi kita. Semakin kita emosi, kita mudah dikalahkan. Kim Jong kan sudah paham. Tahan emosi. Tapi wajar juga dia bawa juga emosi gitu. Ya terutama Bang Robi juga yang diincar itu kan sampean. Ya. Supaya menjadi pengkhianat lagi diincar sama mereka. Jadi gimana ini Gus? Kira-kira baik. Ya gimana lagi kita negosiasi nggak didengar sama mereka gitu Gus. Langkah pertama saya ya harus menghajar gitu. Iya menghajar tapi tidak dengan emosi. Ustad jangan diem aja dong Tad. Saya backing ini nemani kameramennya juga ini Bang, kasihan kena serangan juga ini. Sampean ini malah berdiskusi di sini. Ayo, lebih baik sampean ikut semua. Malah mungkin kami ikut ajaran sesat kamu. Ayo, ya serang yuk. Baik, jangan emosi. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz bangun aku diem aja, bantuin. Jadi hati-hati, hati-hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kok senyum sih bukannya bantuin? Saat Maulana jangan senyum, bantuin dong, jangan senyum aja dong. Kok malah senyum aja sih sampean ini? Ayo Gusaan. Ayo Gusaan. Bantu Maulana. Gus. Jangan diem aja dong, Ustadz Maulana, bantuin dong. Kita ini semua udah mulai kenalan ini. Kita nggak mungkin ngelawan mereka di markas mereka, Gus. Kok diem aja sampean sih? Nggak mungkin, Gus. Tapi kita harus selamatkan itu Rizka. Iya, Gus. Aduh. Kita cari cara lain, Gus. Gimana? Berat sekali ya. Sampean, ingat. Kenapa? Sampean tahu ini siapa sampean ah? Ya dia mantan istri saya. Kenapa? Widya udahlah tinggalkan Widya. Taubat qabla maut. Bertaubat sebelum kamu mati. Udah itu aja. Sekarang kamu tinggalkan. Lihat bodohnya dia kayak gitu sama. Lebih baik sampean tinggalkan guru sampean ini daripada sampean sesat nantinya. Paham sampean? Sampean yang udah sesat. Widya, ayolah Widya. Kamu aja yang ikut kita. Nggak mungkin lah. Ini sesat semuanya. Kamu sangat lemah Robi di situ. Ya. Ini dulu yang sampean kenal tuh. Ya, yang saya kenal, yang saya jaga, yang saya bahagiakan dan yang lainnya. Oh, tapi sampean jelas ingin kembali lagi tuh kepada sampean ini? Ya, nggak mungkin saya balik lagi lah orang dia jadi seperti ini. Asal sampean tahu ya. Nanti sampean akan menyesal kalau sampean tak dengar kata-kata saya sampean. Sampean mengikuti guru sampean itu sudah sesat sampean. Ngapain saya menyesal? Yang namanya menyesal itu mati sebelum taubat. Tuh menyesal tuh namanya, tahu nggak? Seharusnya sampean tuh bangga di sini, datang ke sini, gabung ke sini, sampean tuh senang harusnya. Sampean dapat kenikmatan, sampean dapat kesenangan. Tapi bukan sampean dapat kepuasan di sini. Hei Samir, daripada sampean ikut sama guru sampean, melarat yang ada sampean. Pokoknya kami nggak akan menyerah begitu aja. Lihat ya, akan ada suatu hal yang akan sampean rasakan dari kami semuanya. Guru sampean tuh udah bisa apa-apa di sini. Loh, kata siapa? Jelas. Kata siapa? Jelas. Sampean perlu bukti. Bukti apa? Kalau sampean perlu bukti, tak kasih penjelasan kepada sampean kalau guru sampean ini tidak ada apa-apanya. Sampean lihat ini siapa? Mantan istri sampean. Iya, Widya. Kamu bisa saja aku habiskan di sini nih.
Astagfirullahaladzim. Kamu apakan itu dia? Sampean perhatikan ini. Sampean perhatikan. Loh ini mati loh, meninggal loh ini loh. Meninggal ini Gus. Sampai perhatikan. Udah nggak ada nyawa, udah nggak ada nyawa loh. Kamu apakan ini dia? Maksudnya apa? Jangan sampean. Kalau sampean yakin kepada guru sampean, hidupkan perempuan ini. Kalau sampean bisa. udah nggak ada nyawanya, meninggal ini. Ya meninggal. Apa maksudnya kamu bunuh dia? Sampean hebat toh. Kalau sampean hebat, hidupkan wanita ini. Nggak ada manusia yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Oh jelas ada. Loh kata siapa? Nggak ada. Jelas ada. Jelas ada. Sekalipun ada tuh pasti sesat. Nggak ada. Saya nggak akan percaya. Sampean tuh belum bukti kalau guru sampean tidak apa-apa. Ini lihat. Buktinya tidak ya bisa menghidupkan. Ya jelas nggak akan bisa lah yang namanya. Siapapun nggak akan ada yang bisa manusia menghidupkan orang yang sudah mati. Kamu bodoh. Sampean yang bodoh. Kalaupun ini bisa saya hidupkan lagi, sampean ikut dengan saya. Ya nggak mungkin lah. Jadi dulu mereka itu ngincar sampean bang supaya ikut aliran dia. Sampai dosa banyak ngomong. Kalau beneran sampean bisa dan sakti sampean di sini, ayo silakan hidupkan perempuan ini. Sampean tidak bisa toh. Sampai ndak ada apa-apanya, sampai cuma bisa ngebodohin orang aja di sini sampean. Itu dia. Paham sampean? Hei, jaga ucapan kamu. Jaga ucapan kamu. Jaga ucapan. Iya. Sampean itu siapa? Kita masih sabar. Sampean itu siapa? Sampean yang siapa? Sampean itu orang bodoh di sini. Kamu yang bodoh. Hidup kafir kamu. Sampean yang kafir jelas. Kenapa sampean? Begitu. Kalau ajaran guru sampai itu begini, mau ajarkan anak buahnya buat menggebu-gebu marah-marah sama orang. Jelas, jelas. Siapa yang nggak emosi ngadepin sampean Samir? Saya sendiri aja sabar-sabarnya nggak bisa, apalagi guru-guru kami yang memang sabarnya melebihi dari saya, tapi tetap nggak akan bisa karena sampean ini kan menghadapi sampean itu kafir yang penuh kesesatan, Samir. Sampean itu masih bodoh. Jadi sampean itu tidak tahu jalannya gimana berjalan hidup di dunia ini, sampean paham? Kalau sampean semakin mendalami guru sampean itu udah bisa apa? Terus apa maksud kamu membunuh dia? Jelas di sini. Kita buktikan. Itu ajaran kamu. Jelas. Sekalian pembuktian buat sampean di sini. Tukul, nggak usah sok pembuktian deh. Aduh, ini, Gus. Sampean mengaku bukan agama di sini, sampean bisa menghidupkan ini, sampean hebat. Kami manusia, nggak ada yang lupa. Justru sampean itu perlu belajar sama saya. Sampean nggak usah ikut guru sampean nggak bisa apa-apa toh. Tapi bukan seperti ini pembuktian itu. Meninggal dia walaupun seperti ini tetap mantan istri saya yang pernah saya jaga. Makanya itu. Sampai meninggal apa nih? Menghilangkan nyawanya. Sampean itu biar paham gimana algoritma hidup di dunia ini. Kalau sampean paham, sampean tidak bakalan begini kok sama guru sampean. Dengar, tak kasih pembuktian wanita ini tak hidupkan lagi. Mustahil. Saya nggak akan percaya. Mustahil. Baik, kalau sampai tidak percaya. Ayo. Ini dia. Si Jin. Bangkit. Maksudnya apa ya? Bangkit. Bangkit. Astagfirullahaladzim. Tadi sudah kita cek dia udah meninggal. Nyawanya loh, udah meninggal. Udah detak jantung juga udah nggak ada, napasnya udah nggak keluar tadi. Apa-apaan ini? Petunjukan apa ini? Bangun. Ini sihir apa ini? Hah? Ini sihir apa ini? Dada sihir. Mana mungkin orang sudah meninggal hidup lagi, nggak ada ceritanya, nggak ada ceritanya. Oh jelas. Kau masukkan siapa ini ke raganya Widya? Di sini tidak ada yang kumasukkan, di sini tidak ada yang pakai sihir. Ini sihir, udah jelas sihir, nggak mungkin. Di sini sudah jelas ilmu turun dari atas buat saya. Dan ini buat mengingatkan sampean. Dari atas mana? Jangan suka bawa-bawa Kamu atas. Pasti mengkelabui kami semuanya kan? Oh enggak, jelas ini buktinya. Untuk sampean masukkan apa yang ada di dalam raganya dia. Sampean tanya, kalau misalkan ini raganya, silakan. Sampean kenal dengan siapa ini? Robi. Dengar. Siapa ini? Sampai kenal? Orang bodoh. Gimana? Sampean itu daripada sampean berlarut-larut ikut dengan guru sampean, lebih baik sampean ikut dengan saya.
Gak mungkin saya ikut dengan kafir seperti sampean ini. Justru guru sampean yang kafir. Jelas sampean. Yang jelas kafir itu siapa? Guru sampean yang kafir. Jelas. Kamu selalu yang namanya menyimpang-nyimpangkan ajaran kami semuanya, yang telah diajarkan oleh Rasul semuanya. Jelas sampean itu sesat semua. Sesat di mana? Sampean itu salah semua. Hah? Astagfirullahaladzim. Jadi gimana sampean? Hah? Daripada Jangan terpengaruh bang, jangan terpengaruh. Saya nggak akan terpengaruh mudah begitu. Ini sihir. Kalau sampean tidak terpengaruh terserah sampean, nanti sampean sendiri tuh yang menilainya tuh. Saya jelas sudah mengenal. Justru sampean mengenalnya itu karena didoktrin oleh guru sampean, paham sampean? Hah? Kalau sampean bukan didoktrin, sampean itu juga bakalan begini, bela-belakan guru sampean ini. Hah? Sudah jelas sampean didoktrin. Justru sampean yang mendokterin orang-orang lain itu penuh kesesatan. Tidak ada yang mendoktrin di sini. Semuanya ikut. Apa mau mereka di sini? Udahlah Bang Robi, orang kayak gini, setan iblis seperti ini, meskipun kita tausiah sampai hatam Al-Quran, nggak mungkin dia mau bertaubat gitu loh. Nggak mungkin dia menerima akan kebaikan gitu loh. Ciri-ciri orang sombongan seperti ini, dia menolak akan kebenaran dan kebaikan. Orang seperti ini baru dibakar baru dia sadar. Jadi gimana sampean tetap kekeh mau ikut dengan guru-guru si Ustadz kok ketawa-ketawa mulu sih? Kenapa sih? Gus. Kenapa? Ini si Ustadz kenapa ketawa-ketawa mulu Gus dari tadi di belakangin kita Gus? Ini ada apa sih Ustadz Maulana? Jelaskan coba. Kok sampean ini diam aja sih? Gimana sampean? Tolong. Aku seneng. Hah? Seneng apa maksudnya? Rizka sudah ketemu lagi. Ya tapi kan nggak kayak gini caranya sikapnya loh. Kehormatan Rizka sudah diinjak sama dia. Harusnya sama sebagai kakak kandung itu paling marah lah. Iya kak, sepertinya curiga saya lama-lama gimana Con? Curiga saya, timbul curiga akhirnya dia. Kok kita sibuk dari tadi bergulat sama si kafir ini, dia kok tenang-tenang saja gitu loh. Saya udah nggak mau bertindak kasar sama kamu. Sebetulnya kamu jujur apa maksud kamu memilih kita di sini sama mereka kayak begini? Aku hanya pengen kembali aja. Pengen jebak kita. Hah? Pengen guru kita menyalahkan guru kita. Tapi cara kamu itu ya mencerminkan kamu ini seperti gimana ya, kayak gak ada sesuatu apapun dulu. Seharusnya kalau kamu khawatir sama adik kamu Rizka, kamu yang paling terdepan seharusnya tadi melawan si kampret ini. Itu loh. Kamu tenang-tenang saja. Senyum-senyum juga saya perhatikan. Ada apa ini semua? Astagfirullahaladzim. Jadi kami yang menggebu-gebu melawan si Samir ini, bukan sampean. Harus sampean. Rizka itu adik sampean itu bukan sih? Dia adik kandung saya. Terus kenapa diem aja dari tadi kayak yang seperti nggak ada masalah? Betul yang dikatakan Ustaz Fajar. Gimana ini Bang Robi? Mercon gimana aja nih? Ya, kita nggak ada jalan lain. Kita harus selamatin dia. Untuk urusan dia nanti kita proses. Ya, kita cari ini ya. Kita cari tahu dulu aja deh. Sampai mau apa? Ini mau ngambil si Rizka, udah lepaskan Rizka. Benar nggak masuk Lepaskan akal. Rizka. Pokoknya saya akan membawa Rizka kembali pulang ya. Masalah seperti apa ntar gimana ke belakang aja. Seperti hilang kesadaran ya perempuan-perempuan di sini itu ya. Seperti linglung gitu loh. Linglung gitu. Dikendalikan Dikendalikan oleh orang lain. Ya Allah. Kita harus secepatnya menyelamatkan Rizka ini. Benar. Widya juga gitu ya. Seperti hilang gitu loh. Dengar buat sampean nih. Sampean itu seharusnya sudah melihat contoh dari tadi di sini. Sudah melihat fakta dan kenyataannya di sini. Sampean itu sudah paham harusnya. Harusnya sampean itu bisa menilai di mana yang benar-benar berilmu tinggi dan di mana yang masih bodoh. Paham sampean? Buktinya di sini bisa tak sampaikan hidupkan di sini orang. Perempuan pun bisa tak bisa hidupkan. Sampean di situ harusnya bisa nilai. Iblis itu memang bisa menghalalkan segala enggak, akalnya itu banyak sekali. Jangan kan menghidupkan seperti itu. Gitu loh. Buat yang lebih dahsyat dari itu menghidupkan orang juga bisa kalau iblis. Siapa yang tidak kenal iblis? Asal sampean tahu ya, kekuatan itu bukan sembarang kekuatan, tapi kekuatan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan, tapi dari Dajjal mungkin. Kayaknya sih gitu ya. Sampean ini tak usah lah sampean ikut dengan guru sampean ini. Sampean ini udah kayak udah jelas kayak iblis dah. Kenapa yang namanya iblis diturunkan ke bumi? Karena dia itu sombong, merasa dirinya itu lebih kuasa, lebih
tinggi dari Tuhan. Udahlah Samir, serahkan itu wanita-wanita, Makanya kasihan kamu perbudak seperti itu. Udah, serahkan. Aja lah. Kalau kamu ingin sesat sendiri aja, nggak usah mengaruhi orang lain. Sampean itu yang diperbudak oleh guru sampean. Astagfirullah. Asal sampean paham. Allah. Ini akhir zaman sampean paham. Kalau kamu seharusnya sampean sadar. Kalau kamu ingin Bukan masuk itu neraka, masuk neraka sendiri, nggak usah ngajak-ngajak orang-orang, kasihan gitu loh. Sampean ini masih bodoh di sini ya. Sudah tak peringati kepada sampean ini. Tuh, sampean sudah tahu zaman ini sudah akhir kiamat. Tapi sampean masih saja ikut dengan guru sampean yang sesat gitu. Ya contoh akhir zaman yang seperti ini banyak aliran sesat seperti ente. Itu tanda akhir zaman itu. Aku berilmu tinggi, menggebu-gebu. Tak ingatkan pakai kepada sampean. imamah, pakai jubah, padahal kamu adalah dajjal kamu. Tak ingatkan kepada sampean. Sampean kemarin wis tak tawarkan sertifikat surga kepada sampean. Asal sampean ingat. Neraka ada di kakiku sekarang. Astagfirullah. Kalau sampean tak mengikutiku, hati-hati sampean masuk neraka semua. Neraka ada di kakimu, terus surga ada di mana? Oh jelas. Ada jadi pengikut tuh sampean tuh sudah jadi surga. Sudah masuk surga toh. Surga sertifikat sudah ada toh. Emang sekarang surga udah ada, surga sama neraka sekarang udah ada. Kalau sampean berbicara soal surga, sampean tak masukkan surga, yang penting sampean mempunyai sertifikat yang sudah saya sampaikan kepada sampean. Memang surga dan neraka itu punya sampean, ha? Jelas. Jelas dari mana? Oh jelas. Surga dan neraka aja wa nar ya. Kalau sampean nggak ngepaham tentang inilah ya, itu semua adalah ciptaan Allah. Milik Allah, bukan milik sampean surga dan neraka ini. Oh jelas. Toh saya sudah bertahun-tahun saya sampaikan kepada sampean toh. Seakan-akan adalah di bawah tangan sampean. Siapa yang sampean tuju, yang sampean maksud orang itu dalam surga. Enggak begitu caranya, Samir. Sampean sudah tak bilangin, sudah jelas mengikuti saya, sampean masuk surga. Kalau sampean meyakini guru sampean dan sampean berbicara soal surga, tunjukkan surganya sampean mana? Surga mana? Bisa sampean menunjukkannya? Kita harus mempercayai. Tunjukkan mana sampean bisa menunjukkan surga? Enggak begitu yang saya terima, ajaran ilmu yang saya terima nih. Kita harus mempercayai gaib dan yang nyata. Kita harus mempercayai itu. Walaupun sekarang belum sampai ke sana, belum melihat surga, belum melihat neraka, tapi itu sudah dijanjikan sama Allah. Baik. Sekarang tunjukkan Tuhanmu mana? Astagfirullahaladzim, nggak denger ya, Mak? Iyo, mana tunjukkan Tuhanmu? Bisa sampai tunjukkan Tuhan sampean? Tunjukkan langsung di sini. Kalau sampean benar yakin, ayo mana tunjukkan. Terus kalau kamu sendiri yakin nggak kalau Tuhan itu ada? Aku tanya sama kamu. Yakin nggak kamu? Kamu kan selalu mengiming-imingi surga, tiket surga. Terus surga siapa yang membuat? Iya. Surga yang saya membuat tuh saya sendiri. Surga dunia. Semuanya pun saya yang membuat. Iya, surga dunia maksud kamu. Oh, surga dunia. Surga manapun saya membuat. Saya sih surga dunia kayaknya. Sekarang nggak usah dia nunjukin mana Tuhan dia. Saya pengen tahu mana sih yang namanya mana? Samir. Iya, mana yang namanya Samir saya tanya. Mana? Nggak usah jawab kan? Oh, sampean mencari Samir. Asal sampean tahu, bukan sembarang orang yang bisa mencari Samir. Saya pengen tahu mana yang namanya Samir. Oh jelas. Ini Samir. Kalau sampean nanti tahu kepadanya Samir, nanti sampean yang ada binasa sampean. Idi. Samir memang nggak ada. Yang ada itu tuh kafir. Itu udah ada toknya itu loh. Dia aja nggak bisa mengenali dirinya sendiri, Tad. Berarti ini Dajjal sampean itu now. Belum pantas mengenali yang namanya Samir. Sampean tuh ilmu sampean belum seberapa di sini. Kami mah ilmu tidak memiliki ilmu. Oh, ya. Jelas makanya sampean itu bodoh. Allah. Karena siapa sampean berbicara? Karena Allah. Ya. Kita mah tidak daya dan upaya. Oh, sampean yakin sama yang di atas? Yakin, jelas. Yakin sama Allah. Tunjukkan di sini kepada saya. Kalau sampean yakin, wujudkan kepada saya. Jawab dulu pertanyaan saya, mana yang namanya Samir? Sampean yakin kepada sampean, ya sampean wujudkan ke sini. Ya Allah, sesat benar orang ini. Sampean bisa mewujudkannya?
Allah tuh apa wujud tuh apa ada, cuman nggak pantas untuk kita cari-cari, nggak pantas. Udahlah dijelaskan seperti apapun. Dia emang nggak ngerti dia ke situ. Sampean yang sesat nggak akan ngerti dengan ilmu. Memang pada dasarnya sampean tidak bisa membuktikan semuanya. Kamu bisa nggak buktiin yang namanya Samir mana? Oh jelas. Mana? Samir Mana sepatu tunjuk mana? yang namanya Samir mana? Tunjuk. Samir sepatu mana? Mana? Sampean Ini mencari Samir. Dada. Ada namanya. Apa ini? Hidung. Jadi begini, sampean tuh ndak usah banyak bicara. Percuma sampean semakin banyak bicara itu sampean kelihatan bodohnya. Kamu yang menutupi bodohnya kamu. Diri kamu sendiri aja nggak tahu bicara tentang Tuhan. Nih, Ustadz Maulana jangan diam aja dong. Sudah lebih Ini baik. ada apa sih Ustadz Maulana? Diam aja kan santai, nggak ada apa-apa. Kayak kesurupan itu mungkin. Kafir, ya ingat kita kesini cuman untuk mana? Siapa si Samir? Ya, mana yang namanya Samir saya tanya. Mana? Nggak usah jawab kan? Oh, sampean mencari Samir. Asal sampean tahu, bukan sembarang orang yang bisa mencari Samir. Saya pengen tahu mana yang namanya Samir. Oh jelas. Ini Samir. Kalau sampean nanti tahu kepadanya Samir, nanti sampean yang ada binasa sampean. Idi. Samir memang nggak ada, Gus Aang. Yang ada K itu tuh kafir. Itu udah ada toknya itu loh. Dia aja nggak bisa mengenali dirinya sendiri, Tad. Berarti ini Dajjal Sampean zaman itu now. belum pantas mengenali yang namanya Samir. Sampean tuh ilmu sampean belum seberapa di sini. Kami mah ilmu tidak memiliki ilmu. Oh, Ya. jelas, makanya Semuanya sampean itu karena Allah. bodoh. Karena siapa sampean Karena berbicara? Allah. Karena Ya. Kita mah tidak daya dan upaya. Oh, sampean yakin sama yang di atas? Yakin, jelas. Yakin sama Allah. Tunjukkan di sini kepada saya. Kalau sampean yakin, wujudkan kepada Jawab saya. dulu pertanyaan saya, mana yang namanya Wujudkan. Samir? Sampean yakin kepada sampean, ya sampean wujudkan ke sini. Ya Allah, sesat benar orang ini. Nah, sampean bisa mewujudkannya? Jelas, Allah tuh apa wujud tuh apa ada, cuman nggak pantas untuk kita cari-cari, nggak pantas. Udahlah dijelaskan seperti apapun. Dia emang nggak ngerti dia ke situ. Sampean yang sesat nggak akan ngerti dengan ilmu. Memang pada dasarnya sampean tidak bisa membuktikan semuanya. Kamu bisa nggak buktiin yang namanya Samir mana? Oh jelas. Mana? Samir Mana sepatu tunjuk mana? yang namanya Samir mana? Tunjuk. Samir sepatu mana? Mana? Sampean Ini mencari Samir. Dada. Ada namanya. Apa ini? Hidung. Jadi begini, sampean tuh ndak usah banyak bicara. Percuma sampean semakin banyak bicara itu sampean kelihatan bodohnya. Kamu yang menutupi bodohnya kamu. Diri kamu sendiri aja nggak tahu bicara tentang Tuhan. Nih, Ustadz Maulana jangan diam aja dong. Sudah lebih Ini baik. ada apa sih Ustadz Maulana? Diam aja kan santai, nggak ada apa-apa. Kayak kesurupan itu mungkin. Kafir, ya ingat kita kesini cuman untuk selamatkan Rizka. Oh, sampean tujuannya mau menyelamatkan perempuan ini toh? Iya. Yang bernama Rizka ini Ya toh? kalau bisa semuanya ini perempuan-perempuan yang telah kamu ini nodai ini kita selamatkan. Oh, sampean tuh Semuanya, menginginkan wanita lepaskan. ini termasuk semuanya. Ya Widya terus itu juga itu kayak orang linglung joget terus itu. Ya udah kita pulang Widya. Kalau sampean mau membawanya silakan. Tinggalkan ini semua. Sampean bawa. Pasti kamu silakan. Robi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah ya Allah. Allah. Tolong. Dengar kepada sampean. Ingatan ini buat sampean. Kakinya, satu aja. Si Ki. Ki Allahu Akbar. Allah. Ki. Awas amankan dulu. Ki. Amankan dulu. Gus. Iya. Mana Gus? Gus, ini sadarkan dulu Gus. Dia masih hidup nggak? Coba dicek. Ada data. Masih. Masih Gus, tapi Maaf. Masih Gus. Masih hidup. Masih Gus. Masih ada nafas. Kita bawa pulang aja. Ini kok diem aja sih sama ya ini kakaknya? saudaranya kamu ini kayak gini kamu kok nyantai-nyantai aja sih? Allahu Akbar. Tidaknya Harusnya sama kaget apa? cepet segap gitu. Adiknya sama atau bukan sih? Astagfirullahaladzim. Kok jadi kamu yang peduli, jadi kamu yang seperti ini sih. Tapi minta tolong kan? Kok diem aja sih sama senyum-senyum aja? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bangun Rizka. Rizka, ada yang bawa air nggak? Tuh, nggak ada yang bawa air ya. Aduh, nggak ada lagi. Nggak ada di hutan kayak gini. Rizka, sadar Rizka. Coba Kimercon. Aneh, mana nih ya? Kenapa ini ya? Adiknya sendiri kok diem aja sih? Iya, bagaimana ini? Coba dicek. Ini Kimercon Ajak kenapa ngobrol diam dia. aja Ki? Inna kuatisirul mati.
Subhanaka. Wahid. Ya Allah. Seperti masih kosong tatapannya. Seperti sukmanya itu nggak ada Lihat gitu deh, loh. lihat deh kamera. Belum kembali semuanya. Lihat kamera matanya. Tatapannya kosong loh. Gus, ini kakinya juga amat sangat dingin, Gus. Dingin ya. Waduh, sepertinya sukmanya di bawah dia. Dia masih dikasih hidup. Beda dengan Widya tadi. Ini masih hidup, cuman sukmanya di. Sukmanya di bawah si siapa Samir itu berarti Gus. Lebih baik ini diamankan dulu. Iya, Gus, kasihan Gus. Tapi kalau diamankan di rumahnya Ustadz Maulana lagi kayak nggak aman lagi menurut saya. Ini, aduh, astagfirullahaladzim. Semakin di sini semakin mencurigakan si Maulana ini. Kelihatan Gus. ya. Nggak ada khawatirnya sama sekali sama saudaranya. Sekarang saya ambil alih adik sampean. Saya akan bawa ke lokasi yang lebih aman, tidak ke rumah sampean. Apakah sampean mengizinkan? Karena kalau di rumah sampean lagi pasti hilang lagi. Berapa kali loh kita kecolongan terus di rumah sampean. Ustaz Maulana, dari tadi saya diam aja. Dari awal saya sudah merasakan curiga kepada Anda. Betul atau tidak kamu ingin menumbalkan adik kamu itu? Jawab! Betul atau tidak Anda ingin menumbalkan adik kamu itu? Mungkin untuk pesugihan, untuk kekuatan? Tidak ada. Tidak ada. Nggak ada di mana sedangkan. Tapi astagfirullahaladzim. Gus, sepertinya jiwanya dikendalikan oleh dia, oleh mereka. Kita cuma bisa membawa raganya aja, tapi tidak dengan jiwanya. Gus, Sadar, ngapain sadar, kamar kamit, Gus? Itu, Gus. Ngapain itu, Gus? Kamu berzikir atau baca mantra? Tahan. Berarti kita harus kembali lagi nih cari Samir tuh. Menurut saya ini jasad dia, raga dia diamankan ya, jangan taruh di kakaknya. Benar. Saya juga belum percaya dia kakaknya beneran atau bukan. Makanya timbul rasa kecurigaan yang sangat lebih ya, besar ya. Ya sudah, ini kita amankan aja dulu. Kita bawa ke pondok, Gus. Maksudnya Gimana sih? Kita bawa aja ke pondok. Ya, di sana kan banyak santriwati itu. Campur aja di tempatnya santriwati, suruh jaga santriwati aja. Kasih madu, Gus. Jangan lupa, Gus. Oh iya, kan ada madu. Kasih madu. ini sukmanya berarti dikendalikan jiwanya dari si Samir itu kan. Jadi kita harus kembali lagi cari Samir ini. Ya sudah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Robi. Maaf ya Mbak. udah kamera dimatikan aja sementara ya. Matikan aja kamera, matikan dulu. Matikan dulu kamera.